Kemarin itu waktu COVID, banyak orang asing keteteran di sini dari segi pembekalan. Bahkan ada yang kelompok orang asing tertentu membuat ulah tidur di jalan raya, pura-pura tabrakan, minta ganti rugi asuransi dan lain sebagainya. Padahal sejujurnya mereka sudah tidak mempunyai uang. Oh, Terima kasih. Kita kembali ke channel Case Close pada acara podcast Case Close ke-52 pada hari ini. Tim redaksi dari Case Close mengundang seorang tokoh dari Sumatera sana, tapi sekarang berkecimpung di Bali sebagai perwakilan Menteri Hukum dan HAM wilayah Bali atau Kakanwil Hukum dan HAM wilayah Bali. Beliau bukan dan tidak lain adalah Bapak Anggiat Napitupulu. Selamat siang, Pak Anggiat. Pak Anggiat mungkin masih hitungan bulan di Bali. benar sekali. Bulan, tapi popularitasnya cukup bagus. Dikenal baik kalangan menengah, middle up lah istilahnya, dan masih cukup familiar dengan humbilitas pribadi. Mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa Pak Kakanwil diundang pada hari ini. Terima kasih. Untuk mengisi acara podcast Case Close. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini mempunyai makna positif, ada pembelajaran yang baik bagi netizen atau masyarakat Bali secara khusus dan mungkin Indonesia secara umum. Absolutely. Pak Anggiat, selama ini di medsos banyak sekali cerita atau postingan-postingan yang menyebut bahwa Bali tidak membutuhkan turis atau wisatawan asing yang dikualifikasi seperti sampah. Mungkin kenapa dibilang seperti sampah, karena ada yang memposting diri lagi telanjang di suatu tempat yang dianggap sakral dan lain sebagainya, sehingga ada judge atau ada justifikasi seperti itu oleh netizen. Nah, bagaimana Pak Anggiat sebagai Kakanwil Hukum dan HAM Bali menyikapi wisatawan seperti ini, seperti apa? Baik. Terima kasih redaksi Case Close. Pertama saya berbesar hati ini diundang. Oh, Ini suatu media online yang ya. cukup populer di Bali. Dan sehubungan dengan pernyataan tadi mungkin perlu kita koreksi, Pak. Ya. Kita tinggal di Bali sebagai kerama Bali. Ya. Sangat menghargai Budaya lokal ya. budaya, sangat menghargai kemanusiaan. Jadi kalau tadi ada istilah tanda petik wisatawan sampah, mungkin kurang tepat, Pak. Ya. Karena wisatawan juga manusia. Manusia. Tapi saya paham yang dimaksud oleh Netizen ya. netizen itu. Memang sejak menurunnya pandemi, gejala pariwisata di Bali itu kan booming, Pak. Meningkat ya. Meningkat. Tidak hanya untuk di tingkat nasional, regional, tapi mendunia, Pak. Ya. Sekarang Bali itu menjadi salah satu tujuan wisata terfavorit di dunia. Itu satu sisi. Sisi yang lain, kita harus memahami secara global ada perubahan perilaku manusia secara sosial kultural. Dengan adanya teknologi IT, banyak manusia take it for granted. Artinya saya berbuat baik secara manusiawi general sudah cukup, tanpa ingin tahu apa sih local wisdom wilayah yang didatangi. Oleh karena itu, menyikapi dengan keberadaan wisatawan yang tadi,
Kami dari Kumham tidak bisa melakukan sesuatu yang sangat represif atau serta-merta tindakan. Yang pertama kita melakukan pendekatan dari dua sisi. Ya. Dari dua sisi artinya bahwa masyarakat Bali, pemerintah Bali, saya beberapa kesempatan dengan elemen masyarakat juga telah menyampaikan, ayo sama-sama bangun social culture life-nya Bali. Pernah nggak diinformasikan ke publik dudun orang di Bali? Ya kan, mana yang boleh, mana yang tidak. Betul. Tapi bukan berarti menurut kamus kehidupan umum, tapi menurut kamus masyarakat Bali. Itu satu. Yang kedua, kami juga selalu pendekatan ke warga negara asing, ya, terutama mereka-mereka yang baru masuk. Sampaikan, Bali is Indonesia, but Bali has own life. Ya. Hanya pendekatan begitu sebelum kami nanti pada pendekatan terakhirnya adalah melakukan Tindakan law represif enforcement. ya, law enforcement. Kalau kami serta-merta melakukan law enforcement, dua sisi ini juga akan merugi. Ya. Turis baru datang pertama sekali karena ketidaktahuannya, contohnya buang air di sungai, naluri manusiawi kan Pak. Ya. Saya ada sakit gula, kebelit, ada sungai, balik tembok, saya buang air. Manusia di dunia itu melakukan hal yang sama. Tapi ternyata kan masyarakat Bali nggak boleh. Tapi dia lakukan pertama kali. Kita tahu langsung kita tindak. Aktif Pak sosial medianya. What a pity. This is my first visit to Bali. I just pee Ya. in the river. Immigration deport me. Itu akan gaungnya Pak. Luar biasa ya, Visit pengaruh. Bali. No visit. Demikian Pak ya. Pertimbangkan. Berarti sebenarnya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah lah katakan, atau pemangku kewenangan, tidak serta-merta harus melakukan judgement atau menerapkan aturan sebelum kita juga melihat, mengintrospeksi. Sudahkah kita sosialisasikan apa Benar yang sekali. tidak boleh? Benar sekali. Nah, berarti ini juga tetap dipikirkan dan dipertimbangkan, boleh dikatakan terjaga dengan baik oleh Kanwil Hukum dan HAM atau dengan jajarannya dalam hal ini imigrasi ya. Benar Pak, karena keberadaan Kemenkumham di Bali sebagai instansi vertikal menjadi partner pemerintah di Bali Daerah, ya. untuk mensejahterakan Masyarakat. masyarakat di Bali. Jangan sampai kehadiran kita karena mengedepankan tusi dan enforcementnya, masyarakat Bali jauh dari sejahtera. Ya, itu betul. Artinya Kanwil Hukum dan HAM khususnya imigrasi dalam hal ini menjaga keseimbangan. Bali tetap menjadi tujuan wisata yang baik, tapi di lain sisi Bali juga harus menginformasikan apa yang boleh, apa yang tidak menurut culture, Iya. sehingga orang yang datang, wisatawan pun paham bahwa ada regulasi-regulasi yang sifatnya khusus dan spesifik untuk Bali. Benar Dan sekali, benar sekali. bagaimana polanya Pak? Kalau dilihat dari sektor atau keimigrasian lah ya, kalau ada orang asing datang, terus ada yang harus dijelaskan, seperti apa upaya-upaya yang harus dilakukan oleh imigrasi untuk melakukan hal penjelasan seperti Pak Anggia tadi. Oke, benar Pak. Jadi petugas imigrasi atau keimigrasian di Indonesia itu kan memiliki 4 fungsi Pak. Oke, fungsi pelayanan yang pertama. Fungsi pelayanan itu terhadap wisatawan asing kan kita berikan saat mereka touchdown, tiba di Ngurah Rai. Ya, ya. Oke, kita berikan tanda masuk, izin masuk setelah memenuhi syarat. Welcome to Bali, enjoy your life. Apakah selesai tugas kita? Tidak Pak. Belum. Nanti diikuti dengan namanya ada tugas dari Intel Dakim. Namanya serem, intelijen dan penindakan. Tapi mereka ini yang melakukan sosialisasi. Intel Dakim ini sama dengan Wasdakim itu Pak? Dulu namanya Wasdakim. Oh, dulu namanya Sekarang Wasdakim. namanya intelijen dan penindakan keimigrasian. Dari frasenya mengerikan, Nah, tapi mereka inilah melakukan sosialisasi.
wisatawan masuk, menyebar ke masyarakat, ke hostel, lodgement, hotel, atau mungkin ke homestay. Nanti personel Interdakim ini Mengikuti. melakukan pendekatan ke masyarakat. Hei, rumah X, di tempatmu ada berapa orang asing? Mana datanya? Oh, ini pertama data, kita cek. Mr. X, Miss Y, are you okay? Semua baik? Oke. Ada gangguan? Tidak. Jangan lupa ya, kalau kamu pindah alamat, lapor ke imigrasi. Pemilik lodgement, jangan lupa ya, kalau nanti dia pindah, Bergeser bikin laporan, informasi, ya. bergeser informasi ya. Itu sosialisasi yang sangat humanis. Kalau sosialisasi yang lainnya, kami tidak bisa masuk Pak menjauh, karena nanti kami kan merampas Kewenangan tusi orang lain. yang lain. Karena orang imigrasi kan tidak memahami local wisdom Bali Itu seperti seutuhnya. apa? Jangan nanti multitafsir. Ya, apakah tidak mungkin seperti ini, Pak Anggiat? Ketika mereka touchdown, waktu pemeriksaan awal di kedatangan, apakah tidak mungkin dibuatkan, tapi ini bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, leading sektornya umpamanya pariwisata atau adat dan lain sebagainya, untuk dibuatkan katalog gitu. Secara umum Bali seperti ini, apa tidak mungkin lebih baik seperti itu? Untuk sehingga begitu mereka datang tidak lagi mereka menyatakan tidak paham atau seperti apa kan? Kalau ada semacam iklan itu, entah dengan foto dan lain sebagainya, memberikan penjelasan, mungkin mengkonversi kejadian-kejadian terdahulu biar tidak terulang gitu. Bisa nggak dikoordinasikan oleh Kanwil dengan pariwisata, dinas pariwisata atau leading sektor itu? Idealnya demikian, Pak. Idealnya ya? Idealnya demikian. Hanya saja kita harus pertimbangkan secara logis ya. Ya. Dari berbagai negara mau sampai ke Indonesia penerbangannya Pak berjam-jam. Betul. Yang terdekat mungkin hanya Malaysia dan Singapura. Ya, paling dekat lagi Singapura saja Perth saja 3,5 jam. Ya. Kalau begitu mereka touchdown, ngantri, begitu sampai kita kasih katalog, kita terangkan isi katalog, kita jadi musuhnya Pak. Oh ya? I'm tired man, what is this? Give me stamp, give me entry permit. Pasti mereka begitu semua, pinginnya. Jadi mengapa saya bilang idealnya demikian? Semestinya itu diserahkan setelah proses keimigrasian. Dalam arti opsional. Ya mungkin dari instansi terkait, apakah instansi pusat maupun daerah atau mungkin LSM, ya kan, membuka stand, opsional, welcome to Bali, selamat datang ke Bali, ingin tahu tentang budaya Bali, ini, ingin tahu tentang bagaimana orang Bali bertani, ini dia. Gitulah. Berarti sekaligus promosi ya, tapi Benar ada sekali. opsionalnya ya. Iya. Bukan harus digabungkan dengan kewenangan atau saat orang touchdown itu. Iya. Karena memang betul, kita pun kalau keluar begitu, kalau terlalu lama di wilayah keimigrasian, capek juga berdiri ditanya dan lain sebagainya. Stres dan marah-marah saja. Ya, oke. Benar, Pak. Oke Pak Anggiat, terus ini ada kebijakan baru yang kita lihat bahwa ada second home visa ya. Oh iya. Yang dianggap menjadi pilot project. Boleh nggak dijelaskan apa sih latar belakang second home visa ini, terus targetnya apa untuk ini? Bagaimana ceritanya kok bisa ada istilah second home visa ini? Otomatis ada ilustrasi. Biar ini dibuat untuk ini, sebabnya ini udah pasti meningkatkan kedatangan wisatawan pasti. Secara keimigrasian atau istilah ini untuk apa sih sebenarnya? Bagaimana sih second home visa ini, Pak? Oke, kita setback sedikit Pak ya. Ya. Sebelum sekarang ini kita kenal dengan second home visa, sejak tahun 2003 kita sebenarnya sudah mendesain adanya fasilitas keimigrasian bagi warga negara asing yang sudah pensiun. Karena kita tahu di berbagai negara usia pensiun itu kan relatif berbeda. Beda. Kadang masih produktif,
dia sudah pensiun. Ya kan? Yang kedua, kita ingin memberi fasilitas keimigrasian yang sangat mudah dijangkau bagi ex-WNI. Oh. Warga negara asing yang dulunya adalah warga negara Indonesia. WNI. Nah, itulah tahun 2003 ada kebijakan namanya izin tinggal dan visa lansia. Oh. Nah, hanya saja dalam prakteknya implementasinya kan demikian kaku, Pak. Karena kita harus berhubungan dengan, atau orang asing tadi itu berhubungan dengan travel bureau yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata. Jadi tertentu. Kemudian lahirlah undang-undang tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja. Di situ disebutkan ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa visa lansia itu ditiadakan, diganti menjadi second home visa yang jangkauannya lebih luas. Tidak hanya yang pensiun, tidak hanya yang ex-WNI, tetapi warga negara asing lainnya. Nah, tujuannya adalah, ya benar, ingin memperlihatkan ke dunia internasional berinvestasi ke Indonesia itu ada banyak alternatif. Mau berinvestasi, mendirikan perusahaan, ada aturannya. Joint venture, ada aturannya. Yang masih belum jelas mau ngapain, ada fasilitas ini. Jadi artinya second home visa artinya kita mengundang orang asing yang belum tahu pasti berinvestasi kah dia, menikmati hidup kah dia, atau hanya menghabiskan waktunya dia di Indonesia. Oleh karena itu ada persyaratan tambahan lainnya. Kan persyaratannya kan tuh harus memiliki deposit ekivalen dengan 2 miliar rupiah atau memiliki kepemilikan rumah atau tempat tinggal yang berkategori mewah. Ini merupakan initial investment dari perspektif keimigrasian. Orang asing berani mendeposit 2 miliar, tinggal di sini, dan selama di sini uang yang 2 miliar ini nggak boleh diutak-atik. Nggak boleh diutak-atik. Nah, ini kan uang yang tidak bergerak, yang bisa di-generate. Semacam jaminan ya? Semacam jaminan. Sebenarnya untuk kebaikan dia sendiri, bukan hanya untuk keuntungan kita. Nah, dengan demikian, si orang itu waktu tinggal di sini nanti berubah pikiran atau bertemu ide, wah saya investasi di sini. Pasti dia akan mengundang modal tambahan. Karena kita akuin 2 miliar rupiah berinvestasi, mau usaha apa? Ya nggak cukup. Itu tujuannya. Tapi dari awal kita sudah sedikit batasin, kamu menjadikan Indonesia sebagai rumah kedua, mana modalmu? Paling tidak modal dia untuk hidup selama di Indonesia. Sederhana itu saja. Sederhana itu ya. Berarti untuk memberikan jaminan dia datang, entah itu berusaha, entah dia berlibur, apapun namanya. Artinya yang mempunyai kualifikasi, kalau kita lihat wisatawan yang datang ke Bali khususnya, middle up lah ya. Middle up, benar. Bukan backpacker lah ya. Kan bukan begitu. Targetnya itu. Targetnya begitu ya. Berarti benar. di samping memberikan fasilitas kemudahan secara keimigrasian, mungkin ada saran dalam tanda kutip memudahkan dia berinvestasi. Iya. Oh, bagus. Berarti sangat bagus bagi daerah dan bagi orang asing yang akan datang atau wisatawan merasa dipermudah. Bagi kita pun diuntungkan dengan dia dipermudah, dia akan leluasa melakukan apa yang harus dilakukan dengan kriteria yang kita tetapkan. Benar. Terus Pak Angiat, ini ada lagi, sekarang kan udah mulai ya Pak Kakanwil, penerbangan kayaknya udah mulai normal nih ya. Tadi ada second home visa. Terus ada EVA, elektronik visa on arrival ya. Apakah ini mempunyai tujuan kesamaan dengan second home visa ini, Pak? Beda, Pak. Beda ya? Beda. Apa istimewanya visa on arrival nih atau elektronik visa on arrival nih? Baik, Pak. Jadi keistimewaan visa elektronik visa on arrival ini adalah
kita benar-benar memberikan kemudahan bagi orang asing yang ingin berwisata ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, kalau visa on arrival kan masuk ke Indonesia bayar Rp500.000 di Indonesia saat tiba di Indonesia, ngantri di counter bank, berbaris, menunggu giliran. Nah, itu saat mengantri Pak ngambil waktu. Dan belum tentu juga dari bank berapa hari langsung masuk ke kas negara, kita belum tahu. Ya kan? Meskipun itu nomor rekening negara. Dengan e-VOA ini, si orang asing ini melakukan pembayarannya Pak saat berada di negaranya. Dimanapun dia bisa sepanjang dia bawa handphone kayak katakanlah ya. Bahkan masih bermimpi dia ingin berwisata ke Indonesia juga dia bisa melakukan pembayaran. Ya. Contohnya dengar Bali. Wah, Bali cool man, I will go there. Tapi dia belum tahu kapan. Berapa syaratnya? Oh, Rp500.000 ekivalen dengan $35. Saya punya 50 di rekening saya. Dia masuk ke aplikasinya Pak. Dia masuk ke aplikasinya, masuk persyaratannya, bayar. Ada screenshot dia simpan. Nah, bukti pembayaran ini bisa valid kalau dia masuk ke Indonesia dalam waktu 90 hari dari sejak transaksi. Sehingga dia masih ada waktu ekivalen 3 bulan untuk mikir-mikir. Dari tadi baru tahu, bayar, 3 bulan mikir-mikir dia. Begitu nyampe ke Indonesia, tidak perlu lagi ngantri di counter visa on arrival, langsung ke counter imigrasi. Di counter imigrasi ikut ngantri baik, tunjukkan paspor, saat datang paspornya lebih dari 6 bulan, dicek tidak ada daftar cekalnya, tidak masuk daftar blacklist, red notice dan sebagainya, tunjukkan bukti pembayaran, dan petugas welcome to Bali. Dapat izin tinggal 30 hari. Berarti kemudahan-kemudahan ini sebenarnya lebih banyak mengarah kepada efisiensi waktu dalam yang mengantri itu ya Pak ya, kurang lebih ya seperti itu ya yang atau bahasa lainnya kita pingin memanjakan turis datang ke Indonesia. Dari aspek abdi negara sebagai pelayan masyarakat itu salah satu tujuannya memang. Tapi hakikatnya juga bagi orang asing mungkin karena orang yang sudah biasa keluar capek memang nunggu ngantri tentang keimigrasian, sehingga pemerintah kita dalam hal ini imigrasi atau Kementerian Hukum dan HAM dengan jajarannya ke bawah secara struktur secara vertikal ya, itu menginginkan yang terbaik untuk orang asing dengan harapan mengangkat derajat dan martabat cara kerja keimigrasian, kurang lebih seperti itu ya Pak. Benar, ya. Pak. Benar. Luar biasa. Benar. Terus pola pengawasan lain lagi. Kalau kita di PLN pakai pulsa listrik kan ada istilahnya early warning. Iya. Kayak lagunya Ray Penny, tit dia pikir apa ternyata pulsa listriknya habis ya. Nah, bagaimana keimigrasian menyikapi wisatawan-wisatawan yang sudah ada di Bali yang sudah kita manjakan dengan e-VOA dan lain sebagainya untuk mengontrol bahwa dia tidak overstay, dia tidak melakukan hal-hal negatif menurut aturan atau regulasi negara kita. Apa early warning yang dipergunakan? Apakah dengan Intel Dakim tadi yang selalu mengikuti atau seperti apa? Adakah sistem tertentu secara elektronik atau apa yang dipergunakan oleh keimigrasian untuk mengawasi orang asing setelah di Bali? Wah, ini pertanyaan yang sangat update. Iya. Zaman now masa nggak pakai teknologi gitu Pak ya? Benar. Iya benar. Di Kementerian Hukum dan HAM di jajaran imigrasi ada beberapa aplikasi yang telah diinovasikan untuk meminimalisir pelanggaran oleh warga negara asing. Contohnya untuk meminimalisir terjadinya overstay atau kelebihan waktu bagi warga negara asing. Yang pertama kita lakukan melalui SIMKIM namanya ya, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, bahwa sejak kedatangan orang asing tersebut masuk contohnya melalui Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, masuk tag, masuk ke sistem, langsung nyambung ke database
pusat Mm-mm. dan menyebar ke seluruh Indonesia. Keimigrasian Indonesia. Iya, tanggal berapa dia datang, maskapainya apa, jam berapa, dan bahkan seat numbernya ada di situ. Oh, Tujuannya, andaikan nanti dia perpanjang di sana, ngeling kedatangannya legal. Kapan? Dan andaikan dia juga overstay, nanti otomatis Pak, ke sana kelihatan. Indikatornya ada warna, merah atau hijau. Hijau masih bagus, merah pelanggaran. Oke. Yang kedua bahwa kita telah mengembangkan namanya aplikasi APOA, aplikasi pendaftaran orang asing. Ini sangat fleksibel, nyambung dengan cellphone, handphone. Itu kita sasar kepada pemilik penginapan. Apakah itu homestay, lodgement, hostel, hotel, wisma. Tapi kami sifatnya Pak bukan memaksa. Kami mengajak pemilik penginapan itu, ayo gunakan aplikasi ini. Daftarkan di situ, daripada kalian datang ke kantor imigrasi, melalui aplikasi itu daftarkan siapa tamu orang asingnya. Saat dia masuk maupun dia saat keluar. Gitu terus, gunanya untuk memudahkan kami, orang asing itu ada di mana, berapa lama di situ, sehingga kami bisa jemput bola. Jika waktunya sudah mendekati habis. Baru ada beberapa aplikasi yang sifatnya lokal. Biasanya kalau pemohon bermohon sekarang masuk Pak, jatuhnya 35 hari kemudian diambil. Ada itu Pak? Oh, ada ya. Bule juga orang Indonesia, orang asing, orang manusia maksud saya. Ada gitu, kita pemberitahuan Pak, melalui media handphone yang diberikan ke kita. Tapi kembali, apakah itu sudah cukup? Tidak Pak. Belum ya. Karena yang kita hadapi adalah manusia yang cenderung berpikir, manusia yang cenderung bergerak. Penggunaan aplikasi tadi itu kadang sering tidak optimal karena tadi itu. Apakah kita bisa seperti alarm kita kring, ya benar, kring si X sudah habis masa tinggalnya. Kita cari tahu di mana dia sekarang. Paling kita over ke staf Interdakim, cek di alamat ini. Nggak taunya dia sudah pindah. Pemilik penginapan tidak memberikan informasi pindah kemana karena satu dan lain hal. Akhirnya kita sifatnya menunggu lagi sambil mencari secara random orang itu di mana sambil menunggu laporan dari masyarakat. Demikian Pak. Oh, apakah tidak dimanfaatkankah teknologi tertentu, umpama satu contoh selain aplikasi dan lain sebagainya itu kan ini juga berhubungan dengan IT, mencatat nomor telepon daripada wisman atau wisatawan itu, ada enggak kebijakan itu dari imigrasi? Karena kita ketahui kalau memang kita ingin melihat dia di mana, seandainya dari aplikasi itu tidak terlihat, kita tidak tahu, biar mengefisienkan waktu umpamanya, kan bisa dengan check post istilahnya yang dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang. Kalau memang Kanwil punya alat itu kan bisa dimanfaatkan atau minta tolong kepada kepolisian untuk tidak membuat ribet Interdakim ini, ya kan? Secara manual mencari. Ada nggak dibuatkan, Pak? Bisa nggak ditambahkan persyaratan dengan menambahkan nomor telepon atau nomor alat komunikasinya itu, Pak? Ya itu pernah kita coba Pak. Jadi kita minta bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia saat dulu mengisi form itu, ID card-nya, mencantumkan nomornya. Nah, tantangan pertamanya itu dia belum punya nomor Indonesia. Dia cantumkan nomor aslinya dari negaranya. Sampai di sini tidak ada wifi, tidak ada internet, nomor itu nggak berfungsi. Nah, sementara kita suruh masukkan nomor Indonesianya, saat dia beli dia udah selesai dari kita Pak. Nah, kita suruh balik lagi, enggak. Dan yang kedua, di berbagai negara ada namanya perlindungan atau penyebaran hak pribadi Pak. Perlindungan terhadap hak pribadi. Kepemilikan nomor handphone itu merupakan bagian dari Privacy Act. Itu kadang kita meminimalisir itu Pak. Jangan ada gesekan. Seperti artinya
harus terjaga juga, jangan membenturkan kebijakan itu dengan undang-undang yang sifatnya hakikat seperti hak pribadi. Benar. Itu berarti tetap harus dijaga begitu ya. Iya. Berarti tidak bisa kita melakukan serta-merta apa dengan keinginan atau kebijakan pemerintah kita. Iya. Kemudian bagaimana pola penyikapan kita juga kita harus jujur Pak Kakadwil, bahwa orang asing berusaha di sini ada yang jujur sejujur-jujurnya, tapi ada juga yang tanda kutip. Iya, iya. Ada tanda kutip. Kebetulan dari pekerjaan kami juga banyak melihat hal seperti itu. Dia kan kebanyakan ke Indonesia berinvestasi, sedangkan kita tahu untuk kepemilikan tanah dia kan tidak boleh, dibatasi ya, kecuali dia PT, PMA. Kebanyakan nomini. Seperti apa perlindungan keimigrasian kita atau kantor yang Bapak pimpin ini terhadap kemungkinan negatif kepemilikan atas tanah, artinya ada cheating-cheatingan antara nomini dengan orang asing atau wisatawan. Bagaimana cara ngontrol, memonitor atau menyelesaikan seandainya ada masalah seperti itu, Pak? Dari kantor keimigrasian lah. Iya, ini menyangkut banyak sektor Pak ya. Ya. Karena kita ketahui kepemilikan properti di Indonesia mungkin terkait dengan kementerian agraria, betul. dalam rangka investasi terkait dengan BKPM, kan penggunaan properti sebagai tempat industri terkait dengan dinas pendapatan daerah. Ya, kami mengakui Pak bahwa hal-hal tersebut sudah acap kali dipertanyakan oleh orang asing, terutama mereka setelah menghadapi benturan. Oke. Yang bisa kami lakukan pertama sekali adalah kami melalui atase imigrasi di luar Pak, kita selalu sampaikan kalau mau berinvestasi di Indonesia, bahwa lu sebagai pribadi mustahil memiliki hak milik properti di Indonesia, tapi bisa memiliki properti sebagai hak guna. Masih boleh Pak ya, sebagai hak guna. Nah, tetapi kita tahu namanya manusia Pak. Si orang asing ingin leluasa, si orang Indonesia melihat ada peluang, terjadi simbiosis mutualisme pertamanya. Tapi kemudian akhirnya saling mencari aku untung lebih besar, caranya bagaimana? Terjadilah cheating yang Bapak bilang tadi itu. Kalau sudah terjadi hal tersebut, melapor pada kami si orang asing tersebut, kami juga Pak bukan menolong. You did wrong first. Let's finish. Kami akan hukum dia. Karena dialah yang memberi peluang lebih dulu bagi orang Indonesia untuk membohongi dia. Kan hukumnya begitu Pak ya. Kausalitas ya. Kausalitas. Siapa yang memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas lebih besar hukumannya daripada yang melakukan kriminalitas itu sendiri. Nah, kalau itu kan memang akan menjadi ranah atau meja yang lain menyelesaikan persoalan itu. Itu peradilan mungkin ya, atau kalau itu ada penipuan atau pidananya, kepolisian kan aparat begitu penegak ya. hukum lainnya. Aparat penegak hukum yang lain. Nah, kan tidak menutup kemungkinan Pak, banyak sekali juga kalau mereka melakukan tindak pidana umpamanya Pak. Contohnya begini. Mereka berinvestasi menggunakan nomini. Setelah itu otomatis pajak dan lain sebagainya nomini dong atas nama. Kan gitu. Kemudian untuk menutupi ini
mereka membuat yayasan, seolah-olah aset ini non-profit di bawah ini, ke yayasan ini. Seandainya ada persoalan itu, keimigrasian atau Kanwil Hukum dan HAM boleh dong melakukan penyidikan atau penyelidikan dalam kaitan persyaratan dia sebagai pengusaha atau wisatawan yang berusaha di Bali, itu khususnya. Boleh nggak dia melakukan pengecekan gitu? Oh. Apakah harus menunggu seperti aduan, laporan dulu? Untuk konteks itu iya Pak, kita menunggu Menunggu karena kan laporan. konteksnya si orang asing A, nomine B. Nomine B mendirikan yayasan C. Nggak taunya C ini kan digunakan hanya sebagai kedok saja. Ya, betul. Ada yang lapor si D. Imigrasi Kumham C ini adalah milik orang asing. Atau ini digunakan orang asing. Di akte kita lihat, oh ini pemiliknya, penggunanya adalah si B, orang Indonesia. Serta-merta kami nggak bisa. Minta bukti dan sebagainya. Panjang Pak. Kita bisanya kerjasama dengan aparatur penegak hukum lainnya untuk memastikan ada linknya nggak C dengan B dan B dengan orang asing yang mana. Karena itu nanti pelanggarannya lebih besar lagi Pak, bisa masuk kepada money laundering. Oh, money laundering ya, bisa kemungkinan juga bisa itu, ya. Jadi bukan hanya ansih, ranah imigrasi tunggal, sudah harus kerjasama dengan ketentuan hukum yang lainnya Pak. Oke. Ini ada lagi pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena waktu juga yang harus tidak membolehkan saya. Ini ada pembatasan dari Pak Kristomo, dari Erik, sehingga saya harus batasi waktu juga karena pertemuan itu harus diikuti dengan perpisahan. Tidak ada keabadian. Tapi sebelum tidak ada keabadian itu, saya ingin menanyakan satu persoalan. Kemarin itu waktu COVID, banyak orang asing keteteran di sini dari segi pembekalan. Bahkan ada yang kelompok orang asing tertentu membuat ulah tidur di jalan raya, pura-pura tabrakan, minta ganti rugi, asuransi dan lain sebagainya. Padahal sejujurnya mereka sudah tidak mempunyai uang. Dan a few of them overstay-nya udah lebih dari 3 bulan dan 4 bulan. Nah, seperti begini kan mereka harus di kickback istilahnya, atau di IPO apapun namanya ya. Ada sanksi lah untuk mereka. Sebelum mereka dikembalikan, untuk tidak menambah keonaran gitu, ada nggak tempat penampungan atau rumah penampungan keimigrasian sebelum melakukan IPO atau exit permit atau memulangkan dia ke negaranya? Tapi saya koreksi dikit Pak ya, kita sebutannya bukan rumah penampungan. Enak banget itu bagi orang asing. Jadi namanya ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi. Oh, rumah detensi imigrasi. Iya, itu kita tempatkan warga negara asing yang sudah melanggar peraturan keimigrasian atau melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah dipegang oleh imigrasi. Sambil menunggu dia kita pulangkan, kita deportasi, kita tempatkan di rumah detensi imigrasi tersebut. Rumah detensi ya. Kondisinya Pak tidak lebih enak dari penjara Pak. Oh, really? Bener Pak. Kalau di penjara, rutan atau lapas itu masih ada kategori pembinaan. Kalau di situ enggak Pak. Oh ya? Memang itu tempat semacam sel murni sambil menunggu kapan dia pulang. Sampai berapa lama? Bisa Pak sampai 10 tahun di situ. Bisa sampai 10 tahun Pak. Bisa sampai 10 tahun? Bisa sampai 10 tahun. Berarti ini kan pemborosan biaya negara untuk makan juga Pak? Benar sekali Pak. Dari segi material, kedaulatan negara Pak jangan dibandingkan dengan material. Kita kan lebih mempunyai harkat kalau kedaulatan kita dihormati. Oke, dia kita kasih makan memang. Tetapi paling tidak dia sebagai perwakilan negaranya, entitas negaranya melekat pada dirinya. Negaranya harus menghormati kedaulatan negara kita. Mau berada di Indonesia, silakan ikuti aturan. Ikuti aturan kita. Melanggar, kamu harus pulang. Belum bisa pulang, tempatkan dulu di ruang detensi imigrasi. Memang betul ada sampai 10 tahun Pak? Ada Pak. Karena apa? Persoalan dari sekian kejadian atau dibuatkanlah sebuah resume yang lama-lama itu.
Apa penyebab utamanya? Oh, penyebab utamanya Pak, satu, dokumen perjalanan atau paspornya itu sudah mati. Negaranya atau perwakilan negaranya belum bisa menerbitkan karena butuh klarifikasi. Bener nggak dia itu warga negaranya? Ada kemungkinan juga perwakilan negaranya nggak ada di Indonesia. Perwakilan negaranya, contohnya Kamerun. Kamerun itu adanya di Jepang. Ya kan? Ya? Komunikasi kita ke sana kan panjang, lama. Dan ada kemungkinan juga dia ini Pak memang bukan warga negara Dari mana saat diakui dia ya? masuk itu. Karena kita tahu juga pemalsu kan banyak Pak. Ya, betul. Ya, dia masuk contoh dari negara Y. Setelah terjadi pelanggaran, kita cross check ke Y. Y bilang, loh pemegang Y paspor ini bukan si Y ini, yang lain. Siapa dia? Kita mencari lagi Pak. Seperti mencari jarum di Jerami tumpukan ya? jerami Pak. Iya, Pak. Oh gitu ya. Sehingga ada lebih dari 10 tahun. Ada kemarin itu sampai dengan lebih 25 tahun. Ada jurnalis ex konferensi Asia Afrika 1955 Pak. Dan dia baru selesai keluar dari ruang detensi imigrasi tahun 2003. 55 ke 2003? Iya, dia selesai karena dia menghadap Sang Pencipta. Menghadap? Sang Pencipta. Oh, meninggal ya? Tidak natural. Akhirnya dia, Oh, dia bunuh diri? iya. Karena memang tidak bisa membuktikan dia warga negara mana. Semua negara yang disebutkan dia itu nggak mengaku dia itu negara. Warga negaranya? Iya, iya. Dan kita juga mau klaim dia warga negara Indonesia, nggak ada alasan Pak. Iya. Sehingga di situ bisa berlama-lama. Oh, begitu ya Iya. alasan-alasannya Iya, seperti itu. iya. Nah, kalau di setiap kantor imigrasi ada ruang detensi, tempat detensi itu, Pak? Setiap kantor imigrasi memiliki ruang detensi imigrasi. Tapi kalau rumah detensi imigrasi di seluruh Indonesia itu hanya ada 13. Oh. Di mana aja, Pak? Bali punya nggak? Salah satunya Bali. Jadi untuk Bali itu tempatnya di mana? Yang di bandara atau di Renon? yang di Jimbaran, Pak. Oh, yang Jimbaran. Jimbaran ya. Jadi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat, imigrasinya ngirimnya Ke rumah detensi di Denpasar. Jimbaran. Iya. Berapa sel, Pak? Saat ini di situ selnya itu ada sekitar 9 atau 12 itu, Pak. Sel. Iya. Kalau kita kembali ke identik kan hampir sama dong peran lapas umum dengan rumah detensinya, hampir sama dong, karena di sana kan mengekang kemerdekaan orang, ya kan? Iya. Dengan ruang yang lebih kecil dan lain sebagainya. Dari segi pembiayaan, sama enggak rumah detensi itu dengan rutan atau lapas itu? Oh, dari segi pembiayaan. Dari segi pembiayaan, Pak, rumah detensi lebih besar dari lapas. Lebih besar ya? Iya. Itu kasat karena mereka orang asing? Pertimbangannya? Iya, Pak. Ada standar makannya warga negara asing. Gitu ya? Iya, Pak. Ada indeksnya. Jadi di atas indeks WNI. Karena kita paksa juga kasih makan nasi terus Pak, dia sakit. Lebih mahal lagi kita tanggung. Oh gitu, Ya, kita ada sesuaikan. pertimbangan Iya, juga. iya. Kalau kita paksakan dengan keinginan apa standar kita, efeknya sakit. Biayanya juga lebih besar Kita untuk juga merawat dia. nanggung lebih besar lagi, Pak. Terima kasih Pak Anggiat Napip Kutbulu, Kakanwil Hukum dan HAM Bali yang saya hormati. Saya sangat bangga dapat berbicara dengan Bapak dalam keterbatasan waktu ini yang hanya 40 menit. Semoga apa yang kita bicarakan ini atau kita bahas ini menambah wawasan netizen atau masyarakat tentang apa yang kita bicarakan. Dan saya tutup dengan Paramasanti, Pak. Terima kasih sekali lagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih, Pak.